mati asa meraih ridho ilahi. Bisa jadi itulah yang mengilhami seorang guru asal Sumeneb, Madura, Jawa Timur bernama Untung untuk terus mengisi Ramadan dengan pengabdian meski dengan keterbatasan fisik tak memiliki kedua tangan. Ya, 22 tahun mengabdi menjadi guru honorer, Untung tidak pernah lelah mengabdi dan mengajar anak-anak tingkat sekolah dasar di tengah khusyuknya bulan Ramadan. Dibantu dengan perlengkapan laptop dan sesekali harus menulis di papan dengan kedua kakinya, semua murid Untung memperhatikan dengan takzim tanpa ada yang mencela. Tanpa banyak yang tahu bahwa Untung mengajar mereka dengan tulus meski dengan honor kecil berjumlah Rp300.000. Sebuah jumlah yang jika ditotal tak seberapa jika dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meninggi. Itu coba dibaca bersama-sama anak. Contohnya seperti sini yuk. Namanya siapa dulu? Atau bisa dikatakan guna usaha sekitar 22 tahun. 22 tahun. Iya. Bapak ini PNS ya atau? Enggak. Apa istilahnya? Istilahnya tenaga honorer. Honorer ya? Iya. Apa? Berapa itu setiap bulannya? Kalau setiap bulan dari MI ini saya mendapat 300. Ya kalau misalnya hitung-hitung kepada masa sekarang, yang jelas kurang. Yang memotivasi saya untuk mengajar di sini, saya hanya ingat bahwa kalau saya punya ilmu tidak disalurkan itu berdosa. Dan tujuan saya cuma satu, ingin mencerdaskan anak bangsa. Iya, Masya Allah sekali ya, karena orang yang memiliki keterbatasan kan bukan suatu halangan juga. Buktinya Bapak Untung ya, Bapak Untung masih bisa mengajar, memberikan ilmu, berbagi ilmu, bahkan dia seorang guru gitu loh. Begitu tinggi semangat pengabdian Guru Untung, sampai-sampai Untung pun menjadi sorotan prihatin, tapi juga sekaligus inspirasi yang menyedot perhatian luar biasa. Mulai dari media, dunia maya, hingga sederet selebriti. Salah satunya bintang sinetron Anak Langit Hana Saraswati yang turut terinspirasi dan berempati karena mempunyai sahabat yang juga memiliki kekurangan fisik. Dia nggak punya tangan tapi nggak patah semangat, maksudnya dia bisa nutupin itu semua gitu, tetap kelihatan tetap fine aja, tetap happy aja, ngajar juga enak. Tadi aku ngeliat ngajarnya, nulis sampai kayak kaki tapi bagus gitu kan. Salah satu sahabat aku dia jarinya nggak lengkap gitu, sahabat aku banget, nggak punya tangan tuh bener-bener sesuatu banget, karena aku tahu gimana rasanya teman aku yang jarinya aja nggak lengkap gitu kan, itu dia strugglingnya juga banyak gitu, apalagi yang nggak punya tangan kanan kiri kayak gitu kan, aku mau bayangin gitu. Ya, jadi Pak Untung ini benar-benar bisa jadi inspirasi buat banyak orang ya, bahwa dalam hidup ini nggak boleh menyerah. Apa yang sudah Allah berikan kita harus pertama bersyukur, kemudian harus melewati semua hambatan yang ada. Dalam hidup pasti ada masalah, sekarang kuncinya bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah yang ada, dan Pak Untung sudah bisa melampaui itu. Beliau sudah tidak menyerah dengan keadaan, dengan keterbatasan fisik yang ada, tapi justru bisa mengabdikan dirinya untuk dakwah, untuk mengajar, dan walaupun tangannya tidak ada tapi menggunakan kaki. Meski banyak menyedot perhatian, tak lantas mengubah hidup Untung. Di rumahnya, Untung tetap menjalani hidup dengan sahaja dan mandiri tanpa mau merepotkan istri serta anak-anaknya. Tak memiliki tangan, dengan kedua kakinya Untung menjalani sederet aktivitas sehari-hari, termasuk mempersiapkan makanan sederet burung peliharaannya yang menjadi penopang ekonomi keluarga, hingga Untung yang hanya memiliki gaji honorer Rp300.000 bisa menyekolahkan sang putri pertama hingga universitas. Namun yang mengejutkan adalah di tengah kesulitan dan keterbatasan fisiknya, Untung tidak pernah lupa untuk mengejar ibadah, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah pahala. Di lingkungan rumahnya, Untung bahkan terkenal mengajar mengaji dan sukses menghatamkan Al-Quran sejumlah anak-anak, termasuk pula putrinya sendiri. Ini aktivitas saya di bulan Ramadan. Ya kalau biasanya
itu udah ada kegiatan apa sudah. Yang saya ajari itu anak saya di Masonda. Kalau di rumah ya saya hanya menghatamkan Al-Quran, ikut anak saya juga menghatamkan. Itu tapi bacanya ya jarang-jarang lah untuk baca bersama, lebih banyak baca sendiri-sendiri gitu. Mengajar, hasilnya dari mengajar, terus ya hasilnya dari memelihara burung. Dulu ya dulu ayam, memelihara ayam. Sekarang pindah ke itu yang menjadi kiriman anak saya. Sayang, tak semua orang menilai Untung dengan pandangan mulia hanya karena kekurangan fisik yang dimilikinya. Tak jarang Untung dan keluarganya mendapat ejekan miris karena kondisi fisik Untung yang tak memiliki tangan layaknya orang-orang normal lain. Tapi hebatnya, alih-alih sedih, marah atau membalas balik sikap buruk orang-orang terhadapnya, Untung tetap tersenyum. Karena yakin bahwa janji Allah tak pernah meleset, bahwa manusia terbaik di mata Allah adalah manusia yang paling tinggi amal ibadahnya dan bukan dari fisiknya. Ada sih, cuman kadang-kadang orang itu ya ada yang bercanda, ada yang memang geledek gitu. Nah, ada sih orang-orang yang berkata yang ya anggaplah kedengarannya itu tidak enak, tapi haruskah kita itu melayani mereka yang mempunyai pembicaraan seperti itu? Ya anggap saja itu sebuah rintangan bagi kita yang harus kita lalui. Saya percaya saja bahwa apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran itu benar, tidak mungkin salah. Dengan begini, yang penting saya takwa kepada Allah, percaya bahwa dengan takwa kepada Allah segala kesulitan pasti ada jalan keluar. Ini buat orang-orang yang punya organ tubuh lengkap, ini harus menjadi bahan perenungan, harus banyak bersyukur dan harus bertanya sama diri kita. Kalau kita yang lengkap kemudian hidupnya masih banyak ngeluh, masih banyak menyerah, ya. Bagaimana dengan Pak Untung yang tidak punya kelengkapan tubuh, ya, tapi Allah berikan satu keistimewaan di hatinya beliau untuk kokoh dan mau dan kuat bisa melampaui apapun, dan buktinya tidak menyerah gitu. Terharu tapi juga maksudnya bangga juga melihat Bapak Untung dengan dengan semangat hidupnya gitu. Luar biasa sekali. Allah selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, tinggal kita memanfaatkan apa yang Allah berikan di jalan yang Allah kehendaki. Maju terus, jangan pernah terpaku dengan kekurangan, dan jangan pernah meratapi nasib, tapi mari keluar untuk merubah nasib itu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum.